Ketika dua dukun terkuat di desa mulai saling menyerang dengan ilmu hitam, bukan hanya mereka yang menjadi korban, tetapi seluruh desa terjerat dalam perang gaib yang mematikan. Apa yang sebenarnya memicu konflik ini? Dan siapa yang akan bertahan hingga akhir? Siapa sebenarnya yang memicu konflik ini? Apakah perang ini hanya tentang dendam, atau ada kekuatan lain yang bermain di balik layar? Saksikan cerita penuh misteri dan ketegangan. Perang Santet, balas dendam yang menghancurkan. Kisah horor yang akan membuat Anda merinding dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor dan misteri lainnya. Desa Karyawening dikenal sebagai desa yang tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada dua dukun terkenal, Pak Surya dan Bu Endah. Keduanya memiliki reputasi sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan oleh warga. Namun, konflik mulai memanas ketika Bu Endah dituduh mengirimkan santet kepada seorang petani yang ternyata adalah saudara jauh Pak Surya. Pak Surya, yang merasa keluarganya dihina, memutuskan untuk membalas. Ia mengirimkan santet balik kepada keluarga Bu Endah. Santet itu menyebabkan salah satu keponakan Bu Endah jatuh sakit tanpa alasan medis yang jelas. Merasa dipermalukan, Bu Endah tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan ilmu hitam paling mematikan yang ia miliki untuk menyerang balik. Malam itu, desa diliputi suasana mencekam. Angin kencang membawa aroma kemenyan. Suara ketukan aneh terdengar di pintu-pintu rumah warga. Dan beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di jalanan. Sementara itu, di rumah Bu Endah, seekor burung gagak besar tiba-tiba terbang menabrak jendela. Bu Endah tahu ini adalah peringatan dari Pak Surya. Melemes, Pak Surya bermeditasi di ruang khususnya untuk memperkuat ilmu santetnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan aneh dari bayangan di sudut ruangan. Hati-hati, Pak Surya. Lawanmu tidak sendiri. Bisikan itu disusul oleh suara tertawa menyeramkan yang membuat bulu kuduk Pak Surya berdiri. Sejak malam peringatan gaib itu, desa Karyawening berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Setiap malam, warga mengalami kejadian aneh, pintu rumah yang terbuka sendiri, suara tangisan dari arah hutan, hingga binatang peliharaan yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Pak Surya dan Bu Endah terus saling menyerang. Bu Endah menggunakan ilmu hitamnya untuk mengirimkan santet penghabisan kepada Pak Surya. Santet itu berupa boneka jerami dengan simbol-simbol gaib yang ia letakkan di depan rumah Pak Surya. Namun, Pak Surya yang memiliki ilmu penangkal mampu membalikkan serangan tersebut. Salah satu keponakan Bu Endah kembali jatuh sakit. Kali ini lebih parah. Bu Endah yang murka memanggil makhluk gaib berbentuk harimau hitam untuk menyerang keluarga Pak Surya. Malam itu, warga mendengar suara auman yang menggema di desa. Esok harinya, sawah milik Pak Surya ditemukan hancur seperti dicakar oleh binatang buas. Namun, serangan balik Pak Surya tidak kalah menyeramkan. Ia mengirimkan roh penjaga berupa sosok hitam besar untuk merusak kehidupan Bu Endah. Setiap malam, Bu Endah dihantui mimpi buruk, mimpi tentang kematian, dan bayangan dirinya sendiri yang terbaring di peti mati. Pak Surya mulai merasa kelelahan karena energi yang digunakan untuk perang ini semakin besar. Namun, ia tetap tidak mau mundur karena harga diri keluarganya dipertaruhkan. Sementara itu, Bu Endah semakin kehilangan kendali atas ilmunya. Roh-roh yang ia panggil mulai tidak bisa dikendalikan dan mulai menyerang siapa saja, bahkan warga desa. Di tengah konflik ini, salah satu warga desa, Pak Hendro, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa awal dari perang ini bukanlah santet kepada keluarga Pak Surya. Ia mendengar desas-desus bahwa ada pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan konflik antara Pak Surya dan Bu Endah untuk kepentingan pribadi. Pak Hendro menduga bahwa orang tersebut adalah seorang pedagang kaya di desa, Pak Burhan, yang merasa terganggu dengan keberadaan dua dukun sakti. Pak Burhan ingin mendominasi desa dan menjadikan konflik ini sebagai cara untuk menyingkirkan kedua dukun tersebut. Malam itu,
Bu Endah memutuskan untuk memanggil makhluk paling kuat dalam ilmunya untuk menghancurkan Pak Surya sepenuhnya. Namun, saat ritual berlangsung, ia mendengar suara aneh yang berbicara dari api sesajen. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tidak kau buka. Bersiaplah menerima akibatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya Pak Burhan? Dan apakah dia benar-benar biang keladi dari perang ini? Santet yang terus dilancarkan oleh Pak Surya dan Bu Endah mulai membawa dampak besar. Desa Karyawening kini menjadi tempat penuh teror. Warga mulai meninggalkan desa karena takut menjadi korban berikutnya. Setiap malam, suara tangisan, jeritan, dan bayangan hitam besar terlihat berkeliaran di jalanan. Namun, di balik kehancuran ini, Pak Hendro terus mencari bukti atas dugaan bahwa Pak Burhan adalah dalang sebenarnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendatangi rumah Pak Burhan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah ruang rahasia di dalam rumah Pak Burhan dipenuhi benda-benda gaib, mantra, dan boneka jerami yang menyerupai Pak Surya dan Bu Endah. Sementara itu, Bu Endah yang semakin putus asa melakukan ritual pamungkas untuk menghancurkan Pak Surya. Ia memanggil makhluk gaib bernama Kala Dur yang dikenal sebagai penghancur segala hal. Namun, ritual itu mulai menunjukkan tanda-tanda tidak beres. Api sesajen berubah menjadi hitam, dan suara-suara aneh mulai bergema di ruangan itu. Kau bermain terlalu jauh. Kini, kau adalah korbanku. Makhluk gaib yang dipanggil oleh Bu Endah justru berbalik menyerangnya. Seluruh rumahnya dipenuhi oleh bayangan hitam pekat, sementara Bu Endah hanya bisa berteriak ketakutan. Pak Surya, yang merasakan energi gaib besar itu, menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia mencoba melindungi dirinya sendiri dengan mantra terakhir. Tetapi makhluk-makhluk yang dipanggil oleh Bu Endah mulai menghancurkan semuanya, termasuk menyerang rumah Pak Surya. Pak Hendro yang membawa warga untuk menghadapi Pak Burhan, memaksa pria itu untuk mengaku. Di bawah tekanan, Pak Burhan akhirnya mengungkapkan bahwa ia memang memanfaatkan konflik antara Pak Surya dan Bu Endah untuk kepentingannya. Ia ingin kedua dukun itu saling menghancurkan agar ia bisa menguasai desa tanpa ada gangguan dari kekuatan gaib. Namun, pengakuan itu terlambat. Energi yang dilepaskan oleh Bu Endah dan Pak Surya sudah tak terkendali. Pada malam terakhir perang santet, Desa Karyawening mengalami kehancuran total. Rumah-rumah roboh, tanaman layu, dan warga yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Pak Surya dan Bu Endah yang terlalu fokus pada balas dendam akhirnya menjadi korban dari santet mereka sendiri. Tubuh mereka ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di rumah masing-masing, dengan tanda-tanda serangan gaib di sekeliling mereka. Namun, di langit malam, warga melihat sesuatu yang membuat mereka semakin merinding. Dua bayangan besar, menyerupai Pak Surya dan Bu Endah, saling bertarung di udara sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya merah. Setelah kejadian itu, Desa Karyawening perlahan pulih. Namun, tidak ada lagi dukun yang berani menetap di desa itu. Pak Hendro bersama warga berusaha memulihkan desa dan membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih terasa